Masalah baru muncul lagi. Semua pasukan sudah siap untuk bergerak, Dewa Gao Yuan. Dewa Iblis Menengah bertekuk lutut di hadapan Dewa Iblis Gao Yuan. Oh, bagaimana pergerakan para dewa itu? Apakah mereka sudah bertarung dengan pejuang Asura? Sahut Dewa Iblis Gao Yuan. Mereka terus bergerak ke arah timur dan memasang perisai di sepanjang perbatasan dengan wilayah kita, sedangkan salah satu Raja Asura telah dipaksa untuk mundur dari medan perang dan satu Raja Asura sedang bertarung dengan pasukan dewa yang bergerak ke arah utara. Dewa Iblis Gao Yuan terkejut mendengar salah satu Raja Asura telah dikalahkan dengan mudah oleh pasukan dewa dan menduga-duga mungkin dewa dari pengadilan surgawi dengan energi spiritual petir itulah yang mengalahkan Raja Asura itu, sedangkan pasukan dewa yang menuju utara adalah Dewi Cantik yang selalu mengenakan payung merah. Senior Mogongni, kita harus segera bergerak sebelum semua wilayah tengah ditutupi oleh perisai. Seru Dewa Iblis Gao Yuan pada Dewi Iblis Mogongni yang memejamkan mata di singgasana Istana Iblis. Mogongni membuka matanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun berjalan keluar dari Istana Iblis tersebut. Para Dewa Iblis segera mengikutinya dan Dewa Iblis Gao Yuan memerintahkan 300.000 pasukan iblis dari berbagai divisi bergerak menuju wilayah timur. Fang Yuan terus berpura-pura lemah agar tidak ikut disuruh memasang arai bendera surgawi oleh Dewi Li Qiling, karena mereka terus bergerak semakin jauh dari kota Yunzun, sehingga dibutuhkan banyak dewa tingkat menengah untuk mempercepat pemasangan arai bendera surgawi tersebut. Dewi Li Qiling tidak memaksanya karena ia juga masih berharap Dewa Kipas itu dapat membantunya lagi bila ada Raja Asura lain yang menyerang mereka. Apakah kita akan terus di dunia abis ini, Ayah? Membosankan sekali di sini, gerutu Fang Ling, karena para dewa hanya tahu bekerja dan bermeditasi saja. Tidak ada makan-makan, semua yang mereka lakukan hanya rutinitas yang diulang-ulang saja. Sabar Linger. Saat portal dimensi selesai diperbaiki maka kita akan menuju dunia surgawi dan bertemu ibumu. Fang Yuan menghibur putrinya itu tanpa mengatakan kalau dunia surgawi itu juga sangat luas dan ada banyak pulau melayang yang merupakan tanah suci istana surgawi. Mereka harus mencari keberadaan Xiao Yue di salah satu tanah suci istana surgawi tersebut. Perjalanan ke timur kita akan segera berakhir dan selanjutnya kita akan menuju wilayah utara. Sepertinya kita tidak akan melakukan pertarungan lagi karena tidak ada pergerakan dari pasukan iblis dari wilayah selatan. Seru Dewa Hekian tersenyum bahagia. Namun, Fang Yuan mengerutkan keningnya karena merasa ada aura yang sangat mengerikan mendekati mereka. Katakan pada Dewi Li Qiling untuk berhenti bergerak dan memperkuat arai bendera surgawi. Aku merasa ada musuh yang lebih mengerikan dari pasukan Raja Yan mendekat ke arah kita. Seru Fang Yuan. Betulkah? Dewa Hekian terkejut dan Fang Yuan langsung menganggukkan kepala. Baiklah. Aku akan mengatakannya. Dia segera terbang mendekati Dewi Li Qiling yang terbang di barisan depan. Dewi Li Qiling terkejut mendengar laporan Dewa Hekian dan langsung meminta Dewi Luo Yan memasang arai bendera surgawi. Tak lama kemudian ia juga merasakan aura iblis telah mendekat ke arah mereka dan salah satu aura itu berasal dari Dewi Iblis yang menyerang kota Yunzun dulu. Sial. Ternyata pasukan iblis hanya berpura-pura mundur saja agar kami bertarung lebih dulu melawan pejuang Asura. Gerutu Dewi Li Qiling,
Karena di pengadilan surgawi sendiri Dewi Iblis Mogongni adalah salah satu buronan paling dicari dan sangat sulit ditangkap. Dewi Li Qiling kemudian terbang mendekati Fang Yuan. Apakah Dewa Kipas masih bisa menggunakan formasi senjata surgawi? Kali ini kita diserang oleh pasukan iblis dan sepertinya mereka datang dengan kekuatan penuh. Sebenarnya ini adalah kesempatan besar menyerap energi spiritual iblis untuk meningkatkan kekuatanku. Namun, bila aku bertarung dari dalam arai bendera surgawi maka aku tak akan bisa menyerap energi spiritual iblis itu. Apa yang harus kulakukan agar tidak rugi dalam pertarungan ini? Gumam Fang Yuan berpikir sejenak. Aku masih bisa karena ada roh bela diriku yang dapat menyerap energi spiritual dari sekitar kita. Namun, masalahnya energi spiritual di sini sangat tipis. Sahut Fang Yuan. Dewi Li Qiling menggigit pelan bibir merahnya dan memikirkan solusi agar Fang Yuan dapat menggunakan formasi senjata surgawi. Namun, ia tidak dapat memikirkan solusinya. Bagaimana kalau aku keluar dari arai bendera surgawi? Seru Fang Yuan. Tidak. Itu berbahaya sekali. Pasukan iblis yang datang ini dengan dua dewa iblis tertinggi. Sahut Dewi Li Qiling menolak gagasannya itu. Tapi cuma itu solusi yang bisa kita lakukan. Tenang saja, Dewi Ling akan menemaniku. Dia ahli dalam teknik hukum ruang. Kami akan segera berpindah ke dalam arai bendera surgawi bila keberadaan kami ketahuan. Aku, roh beladiri Phoenix dan Dewi Ling akan masuk ke dalam siluet yang dihasilkan oleh formasi senjata surgawi seperti yang dilakukan oleh pejuang Asura. Bila formasi senjata surgawi dihancurkan oleh Dewa Iblis maka Dewi Ling akan langsung menggunakan hukum ruangnya. Kurasa strategi ini akan berhasil. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis sehingga Dewi Li Qiling bingung dengan jalan pikiran dewa tampan di hadapannya ini. Baiklah. Tapi kalian harus segera mundur bila tidak sanggup melawan dewa iblis itu nanti. Dengan terpaksa Dewi Li Qiling setuju dengan gagasan Fang Yuan karena tidak ada cara lain lagi untuk melawan pasukan iblis yang sangat besar itu. Episode sebelumnya, Raja Long menarik diri dari medan perang. Episode berikutnya, pertempuran melawan pasukan iblis. Pertempuran melawan pasukan iblis. Selain Dewi Li Qiling, Fang Ling dan Fang Yuan, para dewa lainnya segera mengalirkan energi spiritual mereka pada arai bendera surgawi. Semua dewa menjadi tegang dan gugup karena pertarungan ini akan menentukan masa depan dewa dan iblis di dunia abis ini. Bila pasukan dewa yang dipimpin oleh Dewi Li Qiling kalah maka Dewa Xuanji akan kesulitan melawan pasukan iblis dan Asura sekaligus. Sehingga ia kemungkinan akan kalah juga. Dewi Li Qiling menyerahkan gulungan formasi senjata surgawi pada Fang Yuan yang langsung mengaktifkannya, sehingga siluet Fang Yuan raksasa muncul di hadapan mereka. Fang Yuan berada di dada siluet dengan bentuk dirinya sebesar gunung tersebut, sedangkan Fang Ling duduk di bahunya sembari tersenyum lebar karena akan mendampingi ayahnya melawan Dewa Iblis, salah satu entitas terkuat di alam semesta. Phoenix. Seru Fang Yuan. Asia PP Bos Fang. Roh beladiri Phoenix juga muncul sebagai pajangan agar para dewa nanti mengira dia yang menyebabkan energi spiritual di sekitar mereka berfluktuasi saat dirinya menggunakan teknik pernapasan alam. Dewi Li Qiling mengepal tangannya dan menghela napas panjang. Dia berharap keajaiban muncul lagi saat pertarungan melawan pasukan iblis.
Dia tidak yakin apakah bisa memaksa pasukan iblis untuk mundur seperti pada pasukan Raja Yan. Walaupun pejuang Asura memiliki harga diri tinggi dan pantang menyerah, mereka tetap memikirkan rekan-rekan dan keluarga mereka. Makanya Raja Long langsung menyerah saat dirinya berhasil dipojokkan oleh Dewi Ling karena tidak ingin puluhan ribu pejuang Asura mati sia-sia. Sedangkan pasukan iblis itu berbeda. Mereka akan maju ke garis depan walaupun sudah tahu di depan sana adalah jurang kematian. Mereka itu seperti budak yang tidak bisa menolak perintah tuannya. Matahari yang menyinari wilayah timur tiba-tiba menjadi redup karena 300 pasukan iblis melayang di udara menghalangi sinar matahari tersebut. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis dan dirinya akan menjadikan perang ini sebagai ajang uji coba kekuatannya apakah mampu menghadapi musuh yang banyak sekaligus. Karena di dunia surgawi nanti dirinya tidak akan memiliki teman atau pendukung bila harus berhadapan dengan para dewa. Para iblis menatap ke arah perisai berwarna emas di bawah mereka dan dari sana tiba-tiba keluar makhluk raksasa sebesar gunung. Alis Dewi Iblis Mogongni langsung mengkerut saat melihat sosok yang menjijikkan baginya itu sehingga para iblis keheranan melihatnya, padahal selama ini ia selalu bersikap tenang walaupun bertemu musuh yang sangat kuat. Apakah ia mengenali sosok siluet itu? Mungkinkah dia pernah dikalahkan oleh sosok itu? Namun, itu tak mungkin karena yang mengendalikan sosok ini hanya sekumpulan dewa tingkat menengah saja sementara Dewi Iblis Mogongni telah puluhan ribu tahun menjadi Dewi Iblis tertinggi. Pikir Dewa Iblis Gao Yuan berspekulasi. Hehehe, ini menarik. Sepertinya dia akan turun tangan langsung menghadapi sosok ini tanpa menyuruh kami maju sebagai tamengnya. Gumamnya sembari tertawa terkekeh-kekeh. Siluet Fang Yuan raksasa tanpa aba-aba langsung mengayunkan tongkat pengemis yang juga membesar dengan diameter 500 langkah dan panjangnya 1000 langkah. Hahaha. Energi spiritual iblis datanglah pada ayah. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh yang bersembunyi di dada siluet Fang Yuan raksasa tersebut. Fang Ling mengerutkan keningnya, kenapa ayahnya terlihat lebih iblis dari pasukan iblis itu sendiri. Dewa Iblis Gao Yuan mengerutkan keningnya melihat tindakan Fang Yuan karena ini pertama kalinya ia melihat dewa berinisiatif melakukan pembantaian lebih dulu terhadap musuh mereka, sehingga ia berpikir mungkin dewa ini sudah frustasi karena hidup mereka berada di ujung tanduk serta memilih menyeret pasukan iblis sebanyak-banyaknya untuk menemani kematian mereka. Dewa Iblis tingkat menengah segera gunakan formasi darah iblis. Seru Dewa Iblis Gao Yuan yang terlihat seperti pemimpin pasukan iblis ini, padahal yang menjadi pemimpin sebenarnya adalah Dewi Iblis Mogongni. Namun, Dewi Iblis Mogongni terlihat mengabaikan bawahannya dan membiarkan mereka bertindak sesuka hati mereka saja walaupun mereka dibantai oleh musuh. Puluhan siluet iblis sebesar gunung dengan beragam bentuk muncul di langit dan menginjak arai bendera surgawi, sehingga perisai berwarna emas itu bergetar hebat. Bertahanlah. Dewi Lichiling dan Dewa Kipas akan mengusir pasukan iblis itu seperti mereka mengusir Raja Asura. Seru Dewi Luoyan menyemangati para dewa yang ikut mengirim energi spiritual untuk mempertahankan kekuatan arai bendera surgawi. Dewi Lichiling memutar gagang payung merahnya sehingga jutaan kelopak bunga mawar melesat seperti badai menuju pasukan iblis yang melayang di atas arai bendera surgawi.
Iblis tingkat rendah langsung berubah menjadi tulang belulang setelah tubuh mereka disayat-sayat oleh kelopak-kelopak bunga mawar merah yang tajam seperti belati tersebut. Tidak seperti pejuang Asura yang segera mundur dan membentuk formasi susunan surgawi, pasukan iblis tetap menyerang kelopak-kelopak bunga yang mendekat ke arah mereka. Senior, Anda harus bertindak. Sekarang ini adalah perang penentuan nasib iblis. Seru Dewa Iblis Gao Yuan mengerutkan keningnya menatap Dewi Iblis Mogongni. Dewi Iblis Mogongni menghela napas panjang dan menatap Dewa Iblis di sebelah Dewa Iblis Gao Yuan. Kamu sudah menerobos menjadi Dewa Iblis tertinggi setelah menyerap inti siluman dari salamander yang mengacau di Istana Iblis. Sekarang majulah menghadang kelopak bunga itu. Episode sebelumnya. Masalah baru muncul lagi. Episode berikutnya. Pertempuran melawan pasukan iblis 2. Pertempuran melawan pasukan iblis 2. Aku yang akan menghadapi serangan dewi itu. Dewa Iblis yang baru saja menjadi Dewa Iblis tertinggi itu menunjuk diri sendiri. Dia kurang percaya diri dapat menahan serangan dari dewi yang berasal dari pengadilan surgawi yang terkenal memiliki dewa-dewi yang sangat hebat dalam bela diri tersebut. Dewi Iblis Mogongni menatap tajam ke arahnya, sehingga Dewa Iblis tertinggi itu mundur beberapa langkah dan merasa seperti ditatap oleh monster yang ingin melahapnya. Pergilah Mu Feng. Gunakan api hitammu membakar kelopak bunga itu. Kamu pasti bisa, lawanmu hanya dewi lemah saja. Yang harus kita waspadai adalah Dewa Xuanji, karena energi spiritual petirnya langsung melukai dantian iblis dengan mudah. Dewa Iblis Gao Yuan menepuk pundak Dewa Iblis Mu Feng yang hampir tenggelam dalam tatapan mengerikan dari Dewi Iblis Mogongni. Dewa Iblis Mu Feng menangkupkan tinju dan menundukkan wajahnya. Baiklah Senior Gao Yuan. Dia langsung memudar menjadi gumpalan asap hitam dan muncul di tengah-tengah pasukan iblis yang dalam sekejap berubah menjadi tulang belulang setelah disentuh oleh kelopak-kelopak bunga mawar yang datang seperti badai. Dewa Iblis Mu Feng segera mengalirkan energi spiritual iblisnya ke titik meridian di kedua telapak tangannya. Tapak api hitam penghancur. Siluet telapak tangan raksasa yang diselimuti api hitam menyapu kelopak-kelopak bunga mawar yang langsung terbakar menjadi debu. Fang Yuan menghirup napas dalam-dalam dan tersenyum bahagia, karena energi spiritual iblis berfluktuasi di sekitarnya. Linger. Pindahkan siluet ayah tampanmu ini ke belakang punggung Dewa Iblis itu. Fang Yuan menunjuk ke arah Dewa Iblis Mu Feng yang sedang membakar kelopak-kelopak bunga mawar yang dibuat oleh Dewa Li Qiling. Siluet kerbau sebesar gunung tiba-tiba menyeruduk dari belakang siluet Fang Yuan. Siluet kerbau itu adalah hasil imajinasi pasukan iblis yang mengaktifkan formasi darah iblis. Pasukan iblis cukup kreatif, karena bukan hanya siluet iblis yang mereka hasilkan dari formasi darah iblis, tetapi ada juga yang berbentuk seperti tubuh binatang dan golem raksasa. Siluet Fang Yuan langsung menghilang menjadi ketiadaan, sehingga siluet kerbau raksasa menyeruduk arai bendera surgawi yang langsung mengeluarkan ribuan pedang emas. Namun, pedang-pedang emas itu tak melukainya karena kekuatan pedang emas itu hanya setara dengan dewa tingkat menengah saja sementara siluet kerbau raksasa setara dengan dewa tertinggi. Dewi Li Qiling mengerutkan keningnya karena siluet kerbau raksasa menghalangi pandangannya, sehingga ia tidak bisa melihat keberadaan pasukan iblis karena terhalang tubuh siluet kerbau sebesar gunung tersebut.
Kalian menghalangi pandanganku, dasar iblis rendahan. Gerutu Dewi Liciling sembari memutar gagang payung merahnya, sehingga kelopak-kelopak bunga mawar melesat seperti ular raksasa yang langsung melilit tubuh siluet kerbau raksasa. Tubuh siluet kerbau raksasa itu terkikis seperti dimakan rayap. 50 dewa iblis tingkat menengah yang mengendalikan siluet kerbau raksasa menjadi panik dan mengalirkan energi spiritual iblis mereka secara besar-besaran agar siluet kerbau raksasa melakukan generasi memulihkan tubuh dengan cepat. Kalian hanyalah ranah keabadian tingkat tinggi palsu, mana mungkin bisa mengalahkan yang asli. Cibir Dewi Liciling memutar gagang payung merahnya lebih cepat sehingga makin banyak kelopak-kelopak yang mengerumuni siluet kerbau raksasa. Tidakkah para dewa iblis tingkat menengah yang mengendalikan siluet kerbau raksasa berubah menjadi tulang belulang setelah dikerumuni oleh kelopak-kelopak mawar merah Dewi Liciling? Satu ranah dewa iblis tertinggi tiruan telah musnah. Sekarang giliran kalian. Seru Dewi Liciling menatap ke arah siluet raksasa yang dihasilkan oleh formasi darah iblis. Dewa iblis Mufeng tak menyadari tiba-tiba sinar terang muncul di belakangnya. Pasukan iblis yang ada di belakangnya segera berteriak mengatakan ada bahaya yang muncul dari belakang punggungnya. Dewa iblis Mufeng segera berbalik badan sembari mengarahkan telapak tangannya ke depan. Tapak api hitam penghancur. Siluet telapak tangan raksasa yang diselimuti api hitam melesat ke depan. Namun, Dewa iblis Mufeng terkejut karena siluet Fang Yuan raksasa ternyata menggunakan senjata asli tingkat surgawi. Bukan senjata yang dipadatkan dari energi spiritual. Tongkat pengemis yang sangat besar dan diselimuti kobaran api merah menyala yang mengakibatkan area di sekitar mereka menjadi terang, melesat ke arah telapak tangan raksasa yang diselimuti kobaran api hitam. Boom! Ledakan besar menghempaskan para iblis tingkat rendah di sekitar mereka dan mengakibatkan arai bendera surgawi bergetar hebat. Kuat sekali. Dewa iblis Mufeng terkejut. Tinju naga penggetar langit tahap pertama. Tangan kiri siluet Fang Yuan raksasa berayun ke arah Dewa iblis Mufeng yang langsung tercengang karena tiba-tiba kepalan tangan sebesar istana iblis muncul di depannya. Fang Yuan kini tidak akan menghemat energi spiritualnya saat bertarung, karena energi spiritual iblis sangat berlimpah di sekitarnya akibat puluhan ribu iblis tingkat rendah telah tewas dilenyapkan oleh kelopak-kelopak bunga mawar merah Dewi Liciling. Sial! Gerutu Dewa iblis Mufeng sembari mengarahkan telapak tangannya ke depan. Tapak api hitam penghancur. Namun, kepalan tangan siluet Fang Yuan lebih cepat dari serangannya. Boom! Sosok aneh dengan mata satu dan bermulut besar dengan tubuh bulat besar menabrak dada siluet Fang Yuan raksasa, sehingga siluet Fang Yuan raksasa itu terhempas sejauh 10.000 langkah, menghancurkan beberapa gunung batu dan menyeret ribuan pasukan iblis bersamanya sehingga mereka langsung tewas hancur berkeping-keping saat menghantam gunung batu. Fang Yuan terkejut dan tidak menyadari kedatangan sosok aneh itu. Untung saja saat sosok aneh itu menabrak dada siluet Fang Yuan raksasa dirinya langsung bereaksi dengan meninju ke arah depan, sehingga sosok aneh itu langsung hancur berkeping-keping. Apa itu ayah? Fang Ling terkejut, karena belum pernah melihat sosok aneh seperti itu. Itu hanyalah teknik bela diri dan aku merasa pernah melihatnya. Namun, kapan? Iya. Fang Yuan berpikir sejenak. Ah, lupakan saja. Dari dulu aku sudah terlalu banyak memiliki musuh.
Dia menghela napas panjang sembari meregenerasi kerusakan pada dada siluet Fang Yuan raksasa. Episode sebelumnya. Pertempuran melawan pasukan iblis. Episode berikutnya. Pertempuran melawan pasukan iblis 3. Pertempuran melawan pasukan iblis 3. Dewa Iblis Gao Yuan tak menyangka Dewi Iblis Mo Gongni akan turun tangan menyelamatkan Dewa Iblis Mu Feng. Tangan kanannya yang ia berikan inti siluman salamander tersebut sehingga Dewa Iblis Mu Feng menerobos ke ranah keabadian tingkat tinggi. Kalau diperhatikan dengan seksama, Mu Feng bajingan ini tampan juga. Jangan-jangan wanita gila ini jatuh cinta padanya. Dewa Iblis Gao Yuan berspekulasi liar, apalagi bentuk tubuh Dewa Iblis Mu Feng terlihat seperti laki-laki manusia dan berkulit putih, hanya telinganya saja yang runcing dan memiliki ekor. Kenapa aku berpikir demikian ya? Apakah aku cemburu karena selalu diabaikan oleh wanita gila ini? Tapi kalau dipikir-pikir dia cantik juga. Sudut bibir Dewa Iblis Gao Yuan memancarkan seringai tipis setelah berpikiran aneh-aneh terhadap Dewi Iblis Mo Gongni. Dewi Iblis Mo Gongni mengerutkan keningnya saat melihat Dewa Iblis Gao Yuan menyeringai menjijikkan. Bantu Mu Feng mengalahkan siluet dewa raksasa itu. Hei, kau dengar tidak? Bentaknya karena Dewa Iblis Gao Yuan telah hanyut dalam lamunannya. Senior Gao Yuan. Dewa Iblis tingkat menengah memegang pundaknya karena Dewi Iblis Mo Gongni telah menatap tajam ke arah Dewa Iblis Gao Yuan. Sial, kau membuatku terkejut. Bentak Dewa Iblis Gao Yuan pada Dewa Iblis tingkat menengah itu. Namun, Dewa Iblis tingkat menengah itu berbisik kalau Dewi Iblis Mo Gongni menyuruhnya untuk melawan siluet dewa raksasa bersama Dewa Iblis Mu Feng. Dewa Iblis Gao Yuan terkejut dan melirik ke arah Dewi Iblis Mo Gongni yang masih menatap tajam ke arahnya. Sial! Tatapannya menakutkan sekali. Padahal aku baru saja membayangkan dirinya tidak mengenakan pakaian apapun di atas ranjang dan aku membenamkan wajahku di gumpalan besar nan empuk itu. Cih, dasar wanita gila, kenapa ia tak bisa membiarkan aku bersenang-senang sebentar saja walaupun itu hanya angan-angan. Gumamnya menggerutu. Dewa Iblis Gao Yuan segera terbang mendekati Dewa Iblis Mu Feng dengan ekspresi wajah masam. Senior Gao Yuan, terima kasih telah menyelamatkanku. Dewa Iblis Mu Feng menyangka Dewa Iblis Gao Yuan lah yang telah menolongnya. Wajar saja aku menolongmu karena kau itu bawahanku paling setia. Sahut Dewa Iblis Gao Yuan. Kemana perginya siluet dewa menjijikkan itu? Jangan bilang dia langsung takut begitu melihatku. Cibirnya yang kini sangat membenci sosok tampan, apalagi siluet dewa itu terlalu tampan menurutnya, makanya dewa yang mengendalikan itu harus dilenyapkan untuk memuaskan hatinya. Dia terhempas ke ujung sana. Senior Gao Yuan hebat sekali. Aku sangat takjub, padahal aku kesulitan tadi menghadapinya. Namun, Senior Gao Yuan hanya dengan sekali serang saja sudah berhasil menghempaskannya. Dewa Iblis Mu Feng kembali memuji Dewa Iblis Gao Yuan. Wanita gila itu benar-benar hebat. Padahal Mu Feng kesulitan melawan siluet dewa itu. Seandainya dia langsung turun tangan maka tidak akan banyak korban dari pasukan iblis. Otaknya mungkin telah pindah ke dadanya yang besar itu, makanya ia lambat berpikir. Gerutu Dewa Iblis Gao Yuan dalam hati.
Ayo kita serang siluet dewa itu sebelum ia berhasil beregerasi memulihkan diri. Dewa Iblis Gao Yuan langsung melesat ke arah siluet Fang Yuan raksasa terhempas. Dewa Iblis Mu Feng segera mengikuti seniornya itu dan membiarkan siluet raksasa dari formasi darah iblis yang menghadapi serangan Dewi Li Qiling. Kenapa Dewa Kipas tak muncul lagi? Apakah ia sudah tewas? Dewi Li Qiling langsung merasa gelisah karena sosok Fang Yuan raksasa tak terlihat lagi, apalagi yang menyerangnya adalah Dewi Iblis Mogongni yang terkenal salah satu Dewi Iblis yang sangat kuat dari Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang tersebut. Semoga saja Dewi Ling berhasil menggunakan teknik hukum ruang dan berpindah ke tempat yang aman. Pikirnya lagi. Dengan kehilangan Dewa Kipas maka hanya dirinya sajalah yang menghadapi ratusan ribu iblis yang sangat merepotkan ini, apalagi pemimpin pasukan iblis, Dewi Iblis Mogongni hanya mengamati jalannya peperangan ini tanpa bertindak apa-apa sehingga Dewi Li Qiling merasa gelisah, takut Dewi Mogongni sebenarnya sudah mengetahui cara menghancurkan arai bendera surgawi. Namun, ia belum melakukannya karena ia ingin mempermainkan mereka, karena Dewi Li Qiling pernah bertemu beberapa dewa iblis yang memiliki sifat aneh seperti itu, menikmati penderitaan korbannya. Apa aku menggunakan jimat yang diberikan oleh pemimpin suci saja? Gumam Dewi Li Qiling yang mendapatkan jimat ledakan surgawi, yang merupakan jimat yang dapat menghasilkan ledakan mengerikan setelah dialiri energi spiritual. Makin banyak energi spiritual yang dialirkan pada jimat itu maka ledakannya makin mematikan. Namun, pemimpin suci pengadilan surgawi menasehati Dewi Li Qiling hanya boleh menggunakan jimat itu bila wilayah tengah tak dapat dipertahankan lagi dan musuh mengepung mereka dari segala arah sehingga tidak bisa melarikan diri. Tidak. Pasukan dewa masih bisa bertahan, aku akan bertahan lebih lama lagi hingga Dewa Xuan Ji datang membantu kami. Gumam Dewi Li Qiling membuang pikirannya untuk menggunakan jimat ledakan surgawi. Dewi Li Qiling melempar payung merahnya yang berubah menjadi payung besi raksasa, yang langsung menahan serangan siluet babi raksasa yang menyeruduk arai bendera surgawi. Para dewa tingkat menengah dan dewa tingkat rendah telah memuntahkan seteguk darah berkali-kali karena terus-menerus mempertahankan kekuatan arai bendera surgawi yang dihantam oleh serangan puluhan siluet raksasa dari formasi darah iblis dan ratusan ribu pasukan iblis lainnya. Episode sebelumnya, pertempuran melawan pasukan iblis 2. Episode berikutnya, pertempuran melawan pasukan iblis 4. Oh, mereka datang kemari. Sudut bibir Fang Yuan menyeringai tipis dan berhenti menggunakan formasi serangan surgawi. Linger, aku tahu kamu tidak akan menuruti perintah ayah bila menyuruhmu berteleportasi ke tempat yang jauh. Namun, kali ini tolong menjauhlah sejauh mungkin karena yang kita hadapi bukan hanya satu atau dua iblis. Namun, kini lawan kita adalah ratusan ribu iblis. Seru Fang Yuan sembari mengeluarkan panah Phoenix. Namun, Fang Yuan langsung mengerutkan keningnya karena putrinya sudah menghilang lebih dulu sebelum ia selesai berbicara dan Fang Yuan menengadah ke awan tipis di langit. Sial! Dari mana sifat keras kepalanya itu muncul? Apakah gara-gara kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu? Gumamnya sembari menghela napas panjang karena Fang Ling bersembunyi di balik awan tipis itu. Ayam jago, terbanglah ke sisi Linger. Jaga dia dan jangan biarkan ada yang mendekat ke arahnya.
Langsung musnahkan saja, seru Fang Yuan pada roh bela diri Phoenix. Baik Bos Fang, jawabnya dengan pasrah karena sebelumnya ia sudah bersemangat akan ikut bertarung melawan Dewa Iblis tertinggi yang sedang melesat ke arah mereka tersebut. Fang Yuan menembakkan anak panah ke arah medan perang, karena masih butuh beberapa tarikan napas lagi bagi Dewa Iblis Gao Yuan dan Dewa Iblis Mu Feng mencapai tempatnya. Ribuan anak panah melesat ke arah pasukan iblis, sehingga pasukan iblis yang berada di garis belakang langsung hangus terbakar. Fang Yuan terus menembakkan anak panah tersebut hingga Dewa Iblis Gao Yuan dan Dewa Iblis Mu Feng mencapai tempatnya. Dewa Iblis Gao Yuan tidak menyangka sosok siluet dewa tadi sebenarnya diimajinasikan dari dewa asli, yang sebenarnya sangat tampan, sehingga Dewa Iblis Gao Yuan makin membenci dewa di hadapannya ini. Namun, ia bingung kenapa dewa yang kekuatannya cuma setara dengan Dewa Iblis tingkat menengah ini tidak melarikan diri. Kenapa ia malah menunggu kedatangan mereka? Seolah-olah dewa ini sangat ingin bertarung melawan mereka. Energi spiritual yang tercemar ini diserap olehnya. Tiba-tiba Dewa Iblis Gao Yuan merasa energi spiritual di sekitar mereka bermuara ke arah dewa tampan di depannya ini. Kalian pasti berpikir aku gila, kan? Karena berani bertarung melawan Dewa Iblis tertinggi. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis sembari memasang kuda-kuda bela diri dan melepaskan penekanan pada basis kultivasinya. Ekspresi wajah Dewa Iblis Gao Yuan dan Dewa Iblis Mu Feng menjadi masam karena tak menyangka ada dewa licik yang berpura-pura lemah. Jangan-jangan kau itu Dewa Iblis yang berpura-pura menjadi dewa. Apakah kamu itu rekan kami? Selidik Dewa Iblis Mu Feng. Namun, Dewa Iblis Gao Yuan langsung menempeleng kepalanya dan berkata, mana mungkin Dewa Iblis bisa menyusup menjadi dewa palsu. Tidak semua dewa itu seputih salju, pasti beberapa noda yang tertempel di sana. Contohnya ada beberapa dewa yang kukenal lebih iblis dari iblis itu sendiri, seperti Dewa Fang Yuan yang sering menipu lawannya, dan Dewa Jiangxia yang langsung menghukum pihak yang ia anggap melanggar aturan surga serta beberapa dewa lainnya. Kenapa namaku dibawa-bawa hei iblis jelek? Saat aku menjadi dewa, aku mungkin adalah dewa yang paling baik dan sering mengampuni kalian para iblis. Gerutu Fang Yuan dalam hatinya sembari menahan amarahnya. Dewa Iblis Mu Feng mengangguk pelan setelah mendengar ucapan Dewa Iblis Gao Yuan. Kalau boleh tahu siapakah nama Anda? Aku ingin mengenang nama dewa tertinggi yang pertama aku bunuh. Dia menangkupkan tinju pada Fang Yuan. Fang Yuan menangkupkan tinju juga dan menundukkan wajahnya. Kenapa aku ikut-ikutan menunjukkan rasa hormat pada iblis sialan seperti kalian? Gerutunya, sehingga Dewa Iblis Mu Feng terkejut dan akhirnya menyadari kalau ucapan Dewa Iblis Gao Yuan ternyata bukan bualan. Baiklah, karena kalian sangat penasaran siapa nama dewa nan tampan ini, maka perkenalkan aku Dewa Kipas dari Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Abadi. Apakah kalian takut sekarang? Jangan sampai terkencing-kencing di celananya ya. Hahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh mengejek kedua dewa iblis tertinggi di depannya itu sembari menutup mulutnya dengan kipas bambunya, sehingga keduanya mengerutkan kening dan merasa dewa di hadapan mereka ini sedang mengolok-olok mereka. Tapak api hitam penghancur. Dewa Iblis Mu Feng menyerang lebih dulu,
dan telapak tangan raksasa yang diselimuti api hitam melesat ke arah tubuh Fang Yuan. Kibasan badai api. Fang Yuan mengibaskan kipas bambu, sehingga badai api melesat menghantam telapak api hitam yang hampir mengenai tubuhnya. Fang Yuan juga segera mundur beberapa langkah. Dewa Iblis Gao Yuan melebur menjadi asap hitam dan muncul di belakang punggung Fang Yuan. Dia langsung mengeluarkan senjatanya yang merupakan benang hitam yang sangat tajam seperti bilah belati. Benang pencekik. Benang itu melesat ke arah leher Fang Yuan dan energi spiritual berwarna hitam yang bersifat korosif menyelimuti benang tersebut, yang bila terkena ke tubuh lawan maka tubuh mereka akan melepuh secara ekstrim, bahkan tulang belulang mereka ikut hancur lebur menjadi abu. Fang Yuan berbalik badan dan menangkis benang itu dengan kipas bambu. Namun, tiba-tiba siluet seperti matahari muncul di kejauhan, permukaan tanah bergetar hebat dan mengakibatkan retak-retak yang menganga lebar. Energi spiritual di sekitar mereka terdistorsi untuk sesaat sebelum menghempaskan mereka. Episode sebelumnya. Pertempuran melawan pasukan iblis 3. Episode berikutnya. Pertempuran melawan pasukan iblis V. Dan melawan pasukan iblis V. Fang Yuan, Dewa Iblis Gao Yuan dan Dewa Iblis Mu Feng terhempas berguling-guling hingga sejauh 200 langkah. Ledakan yang sangat mengerikan. Apakah terjadi sesuatu pada Dewi Li Qiling? Fang Yuan langsung mengkhawatirkan rekan-rekannya itu karena bila pasukan dewa dilenyapkan di dunia abis maka portal dimensi tidak akan dibuka lagi sehingga ia tidak bisa menuju dunia surgawi kecuali menerobos ke sana yang akan mengakibatkannya menjadi buronan pengadilan surgawi. Semoga saja mereka baik-baik saja. Gumamnya sembari menengadah menatap ke arah Fang Ling. Putrinya itu ternyata langsung dilindungi oleh roh beladiri Phoenix langsung melindunginya saat badai energi spiritual menghempaskan mereka. Roh beladiri Phoenix itu membalut tubuh Fang Ling dengan kedua sayapnya. Fang Yuan segera berdiri dan berniat segera menyelesaikan pertarungan itu. Dewi Li Qiling dan yang lainnya baik-baik saja. Baru saja aku berteleportasi ke sana. Dia sangat lega saat mengetahui aku masih hidup dan Dewi Li Qiling langsung mengaktifkan arai bendera surgawi mini setelah arai bendera surgawi utama hancur oleh ledakan besar itu. Fang Ling mengirim suara telepati pada Fang Yuan. Syukurlah mereka baik-baik saja, tapi dari mana ledakan mengerikan itu berasal sampai menghancurkan area yang sangat luas begitu? Tanya Fang Yuan penasaran. Itu dilakukan oleh Dewa Xuanji yang mengaktifkan jimat ledakan surgawi dengan mengalirkan energi spiritualnya bersama energi spiritual semua dewa yang ikut bersamanya. Mungkin ia telah dikalahkan oleh Raja Asura makanya ia memutuskan meledakkan dirinya. Sahut Fang Ling dengan suara bergetar karena merasa perang ini sangat mengerikan. Padahal awalnya ia sangat senang melihat ayahnya mengalahkan para lawan-lawannya. Fang Yuan berpikir Dewi Li Qiling mungkin akan menggunakan jimat ledakan surgawi itu juga bila pasukan iblis terus menekan mereka. Aku harus segera mengalahkan kedua dewa iblis ini dan menyerap energi spiritual mereka, barulah melawan Dewi Iblis tertinggi itu. Fang Yuan merasa Dewi Iblis yang menghempaskan siluet Fang Yuan raksasa tadi adalah yang paling kuat, apalagi teknik bela dirinya terasa familiar, yang menandakan dirinya di kehidupan sebelumnya mungkin pernah melawan Dewi Iblis itu lalu melarikan diri, karena itulah keahliannya saat menjadi dewa tingkat rendah.
Benang-benang berbentuk jaring laba-laba tiba-tiba muncul di atas Fang Yuan. Hahaha. Mampus kau dewa bajingan. Empat dewa iblis Gao Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Fang Yuan mengerutkan keningnya, kemudian ia mengeluarkan pedang besar dari cincin dimensinya. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Jutaan pedang tiba-tiba jatuh dari langit memotong-motong benang-benang dewa iblis Gao Yuan. Kaulah yang telah membunuh dewa iblis Hai Yao. Seru dewa iblis Gao Yuan karena menurut laporan mata-mata pasukan iblis ada pertarungan dua entitas kuat di dekat kota Yunzun dan ada penampakan jutaan pedang yang berjatuhan dari langit. Oh, dewa iblis yang memiliki tentakel-tentakel itu. Dia memang telah kubunuh walaupun ia hampir membuatku hanyut dalam teknik ilusinya yang sangat hebat itu. Sahut Fang Yuan tersenyum lebar. Dewa iblis Gao Yuan akhirnya menyadari dewa di hadapannya ini sangat sulit untuk ditundukkan. Dia harus bertindak hati-hati agar tidak bernasib sama dengan dewa iblis Hai Yao. Mu Feng. Serang dia dari depan, aku akan mencari celah dan menyerang titik terlemahnya. Dewa iblis Gao Yuan mengirim suara telepati pada dewa iblis Mu Feng yang langsung menganggukkan kepala. Tapak api hitam penghancur. Siluet telapak tangan raksasa yang diselimuti api hitam melesat dari telapak tangan dewa iblis Mu Feng. Fang Yuan mengayunkan pedang besarnya. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Tiba-tiba langit bergemuruh dan pedang sebesar gunung jatuh dari langit. Dalam satu kedipan mata pedang itu telah menghancurkan siluet telapak tangan raksasa dewa iblis Mu Feng yang langsung mundur ratusan langkah menghindari pedang itu. Namun, Mu Feng tidak menyangka Fang Yuan telah muncul di depannya, sehingga ia terpaksa menggunakan teknik tapak api hitam penghancur. Di saat bersamaan Fang Yuan malah membuang pedang besarnya dan menggunakan tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Boom! Ledakan energi spiritual mengakibatkan area di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Telapak tangan dewa iblis Mu Feng yang baru menerobos ke ranah keabadian tingkat tinggi itu hancur berkeping-keping, sehingga ia berteriak histeris. Tubuh dewa iblis Mu Feng terhempas sejauh 100 langkah. Ah! Sakit! Dewa iblis Mu Feng segera mengalirkan energi spiritual iblis untuk menghentikan pendarahan pada tubuhnya. Namun, tiba-tiba ia merasa aura mencekam muncul dari atas dan segera menengadah melihat apa yang datang dari langit tersebut. Sial! Tolong aku senior Gao Yuan. Namun, saat ia ingin bergerak, pedang sebesar gunung tersebut telah menghantam tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Ah! Sayang sekali energi spiritual iblisnya mencemari udara. Seharusnya aku menggunakan teknik tapak iblis untuk menyerap energi spiritual iblis itu. Namun, dia membawa seniornya yang jauh lebih kuat. Ejek Fang Yuan sembari mencari keberadaan dewa iblis Gao Yuan yang melebur menjadi asap hitam, karena ada banyak debu di sekitar mereka, sehingga mencari keberadaan dewa iblis Gao Yuan menjadi lebih sulit. Dewa iblis Gao Yuan tiba-tiba muncul 50 langkah di depannya dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Dia tampak mengejek Fang Yuan, seperti telah memenangkan pertarungan tersebut. Ini. Fang Yuan mengerutkan keningnya setelah mengetahui bahwa dirinya memasuki jebakan yang dibuat oleh Dewa Iblis Gao Yuan. Sejak kapan ini ada di bawahku? Gerutunya sembari bergegas melompat tinggi ke udara. Namun,
Hal itu sia-sia saja karena itu justru memicu perangkapnya menjadi aktif. Episode sebelumnya, pertempuran melawan pasukan iblis 4. Episode berikutnya, pertempuran melawan pasukan iblis V. Yuan. Pertempuran melawan pasukan iblis V. Benang yang mengandung energi spiritual iblis korosif berbentuk jaring laba-laba memerangkap tubuh Fang Yuan. Dia tidak bisa bergerak dan energi spiritual iblis korosif mulai menggerogoti tubuhnya, serta benang-benang itu makin mengencang sehingga akan melukai tubuhnya karena benang itu setajam bilah belati. Pakaian yang dikenakan oleh Fang Yuan langsung lenyap dihancurkan oleh energi spiritual iblis korosif itu, sehingga roh beladiri Phoenix segera menutup mata Fang Ling dengan sayapnya. Namun, wajahnya memerah dan tertawa terkekeh-kekeh. "Bos Fang, kamu ternyata memiliki kegemaran aneh setelah ditinggal pergi istri. Kalau kamu rindu, aku siap kok menghangatkan tubuhmu." Canda roh beladiri Phoenix. "Hei, iblis bangsat. Kau memiliki kelainan seksual, iya. Aku akan menghancurkan belut sialanmu itu karena kau telah menjatuhkan harga diriku di hadapan putriku." Fang Yuan sangat marah dan meledak energi spiritual apinya, sehingga tubuhnya diselimuti kobaran api. "Wah, ayahmu telah menggunakan mode Phoenix Ball, Linger," seru roh beladiri Phoenix. "Mana ada Phoenix Ball, yang ada Dragon Ball di cerita sebelah," sahut Fang Ling. "Hei, Phoenix itu lebih kuat dari naga, jadi seharusnya kamu juga bangga karena kamu juga memiliki roh beladiri Phoenix." Roh beladiri Phoenix langsung marah. Namun, Fang Ling menutup telinganya menganggap ocehan roh beladiri Phoenix milik ayahnya itu sebagai hembusan angin lalu saja. Dewa Iblis Gao Yuan terkejut Fang Yuan dapat melepaskan diri dari benang-benangnya yang mengandung energi spiritual iblis korosif tersebut. Apalagi tubuh Fang Yuan tidak tergores sedikit pun dan hanya pakaiannya saja yang menjadi debu. Bagaimana itu bisa terjadi? Mustahil ada yang bisa keluar tanpa terluka dari teknik pamungkasku itu. Gerutu Dewa Iblis Gao Yuan. Mungkinkah teknik andalannya bukan teknik berpedang tadi? Tapi Dewa Iblis Gao Yuan masih menduga-duga kenapa Fang Yuan bisa meloloskan diri dari jerat benang-benangnya yang mengandung energi spiritual iblis korosif. Tiba-tiba Fang Yuan telah muncul di depannya. Fang Yuan terlihat seperti dewa iblis dari neraka yang dipenuhi kobaran api. Kepalan tangan Fang Yuan menghantam wajah dewa iblis Gao Yuan hingga terhempas sejauh 100 langkah. Fang Yuan kembali muncul di sana dan meninju wajah Dewa Iblis Gao Yuan berkali-kali, sehingga Dewa Iblis tertinggi itu menjerit-jerit kesakitan. "Ampuni aku. Tolong jangan bunuh aku. Ah. Hei, Bos Fang. Bila Bos Fang terus memukulnya aku takut ia akan mati." Seru roh beladiri Phoenix mendekati Fang Yuan yang terbakar amarah itu, sehingga ia meninju wajah Dewa Iblis Gao Yuan tanpa menggunakan teknik beladiri. Namun, fisiknya yang keras karena telah ditempa sejak masih anak-anak tersebut tetap menghancurkan wajah Dewa Iblis Gao Yuan. Fang Yuan mengenakan pakaian yang ia ambil dari cincin dimensinya dan mengibaskan kipas bambu menutupi mulutnya. Mana mungkin dewa yang baik hati ini melakukan tindakan kejam. Aku hanya mendidiknya agar kembali ke jalan yang benar. Namun, sepertinya sifatnya sudah tidak bisa dirubah lagi maka aku akan memutuskan mengirimnya menuju gerbang reinkarnasi.
Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis. Yah, penyakit ayah kumat lagi. Fang Ling menggelengkan kepala. Linger katakan pada Dewi Ling untuk bertahan di arai bendera surgawi hingga seminggu. Tidak, 2 hari saja itu sudah cukup. Aku akan menyerap energi spiritual iblis ini secara paksa. Seru Fang Yuan menyeringai menatap Dewa Iblis Gao Yuan yang tergeletak di permukaan tanah dengan wajah hancur, tetapi detak jantungnya masih berdegup pelan. Pindahkan kami ke kota Yunzun. Oh, ya. Kau ayam jago bantu Dewi Li Qiling mempertahankan arai bendera surgawi. Aku takut bila Dewi Iblis itu bergerak maka Dewi Li Qiling tidak dapat mempertahankan arai bendera surgawi dan menggunakan jimat ledakan surgawi untuk menyeret pasukan iblis mati bersamanya. Karena Fang Yuan tak ingin itu terjadi, sebab Dewi Li Qiling adalah kunci yang akan membuatnya dapat pergi ke dunia surgawi. Baik Bos Fang. Aku akan melakukan yang terbaik walaupun akan menjadi tumbal seperti biasanya. Sahut roh beladiri Phoenix. Hah? Apa kau bilang? Berarti selama ini kau kujadikan tumbal, iya? Wajah Fang Yuan menjadi masam, sedangkan roh beladiri Phoenix berpura-pura menatap ke arah lain dan berkicau. Sudah jangan bertengkar lagi. Kekuatan ayah sangat diperlukan oleh pasukan dewa. Aku akan memindahkan ayah ke kota Yunzun dan menjemput ayah lagi 2 hari kemudian. Setelah Fang Ling segera memindahkan Fang Yuan dan tubuh Dewa Iblis Gao Yuan. Kota Yunzun telah hancur berkeping-keping. Ledakan dari jimat ledakan surgawi itu benar-benar mengerikan. Pagoda surgawi yang menjulang tinggi hingga menyentuh awan itu bahkan tidak tersisa lagi. Namun, alasan Fang Yuan memilih tempat ini untuk menyerap energi spiritual iblis dari Dewa Iblis Gao Yuan adalah kota Yunzun kini telah tercemar energi spiritual iblis yang sangat kental. Karena gumpalan wadah yang menyimpan energi spiritual iblis pada pagoda surgawi telah hancur, makanya kota Yunzun kini tercemar energi spiritual iblis. Fang Yuan meletakkan tubuh Dewa Iblis Gao Yuan di depannya. Jari-jari tangannya masih bergerak seperti mencoba untuk menggunakan senjata benangnya lagi. Gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura. Dari telapak tangan Fang Yuan keluar asap hitam dan rantai-rantai yang diselimuti kobaran api, yang langsung melilit tubuh Dewa Iblis Gao Yuan. Asap hitam itu kemudian bertransformasi menjadi tengkorak kepala manusia dan membuka mulutnya lebar-lebar, kemudian menelan tubuh Dewa Iblis Gao Yuan. Fang Yuan segera duduk bersila dan menyerap energi spiritual iblis dari Gao Yuan, kemudian menggunakan teknik pernapasan alam mengubah energi spiritual iblis itu menjadi ki api Phoenix. Dewa Iblis Gao Yuan menjerit-jerit histeris karena ingatan kelam yang ia alami saat menjadi iblis dan Dewa Iblis muncul satu persatu. Fang Yuan tidak menyerap ingatan tentang masa lalunya itu, karena ia tak ingin itu menjadi beban pikirannya karena bisa saja seseorang itu dulunya adalah manusia atau dewa yang baik, akan tetapi keadaan memaksanya menjadi jahat atau disebabkan oleh variabel lainnya. Episode sebelumnya. Pertempuran melawan pasukan iblis V. Episode berikutnya. Pertempuran melawan pasukan iblis 7. Pertempuran melawan pasukan iblis 7. Apa? Dewa Kipas terluka dan sedang melakukan pemulihan di tempat tersembunyi. Dewa Li Qiling terkejut mendengarnya, kini ia tidak lagi menyerang pasukan iblis.
Dia membantu para dewa tingkat menggantikan para dewa tingkat menengah mempertahankan arai bendera surgawi yang terus digempur oleh pasukan iblis. Para dewa tingkat menengah itu bermeditasi sembari menyerap pil surgawi untuk mengisi energi spiritual mereka yang habis dalam mempertahankan arai bendera surgawi. Apakah kita mengikuti jejak Dewa Suanji saja dengan meledakkan diri menggunakan jimat ledakan surgawi, maka pasukan iblis ini akan mati bersama kita. Kata Dewi Lichiling ragu-ragu karena tak tega memaksa para dewa tingkat rendah di hadapannya ini mati tanpa keinginan mereka. Dewa Luofeng mengepal tangannya dan berkata, "Aku bersedia ikut meledakkan diri bersama senior Dewi Lichiling. Toh, kita juga akan segera terbunuh karena tidak akan ada bala bantuan yang datang dari dunia surgawi." Dewi Luoyan menghela napas panjang dan berkata, "Padahal aku ingin bercerita pada Dewi Liu Ruxu bahwa aku menemukan Dewi yang berasal dari dunia yang sama dengannya selama menjalankan tugas di dunia abis. Namun, keinginan itu sepertinya tak akan terwujud. Aku Luoyan murid Tanah Suci Istana Surgawi." Istana Teratai Putih juga setuju dengan keputusan senior Dewi Lichiling. "Aku juga setuju. Ya, mari kita bawa pasukan iblis itu hancur berkeping-keping." Dewa Hekian hanya bisa pasrah saja, sepertinya pelariannya dari kota Huayang berhenti sampai di sini. Senior Liu Mubai, juniormu yang penakut ini akan datang menyusulmu, semoga di kehidupan berikutnya aku dilahirkan menjadi sahabatmu. Gumamnya sembari memejamkan mata. "Apa yang kalian lakukan?" Dewa Kipas mengatakan akan segera pulih dalam 2 hari ke depan dan kita harus bertahan. Dia telah membunuh 2 dewa iblis dan menghadapi Dewi Iblis berdada besar itu pasti mudah ia lakukan bila kekuatannya telah pulih. Fang Ling memarahi para dewa itu, sehingga Dewi Lichiling menahan tawa karena Dewi Ling masih mempertahankan postur tubuh gadis kecilnya itu walaupun situasi sedang mencekam, sehingga Dewi Lichiling berpikir Dewi Ling terlalu mendalami perannya sebagai gadis kecil. Dewa Hekian, Dewa Luoyan dan para dewa lainnya terkejut mendengarnya. Mereka tidak menyangka Dewa Kipas itu sangat hebat dalam bertarung, padahal ia hanya mengandalkan formasi senjata surgawi yang membuat tiruan ranah keabadian tertinggi yang dapat bertarung selama 1 batang dupa. Mereka langsung merasa masih ada harapan untuk memenangkan perang yang sangat mengerikan ini. Semangat mereka kembali membara dan bertekad mempertahankan arai bendera surgawi hingga 2 hari ke depan. "Ah, aku meninggalkan roh beladiri Phoenix di sana." Karena Fang Ling langsung kemari setelah memindahkan ayahnya ke kota Yunzun. "Aku pergi sebentar menjemput senjata pamungkas kita." Fang Ling segera memudar dalam ketiadaan dan muncul di sebelah roh beladiri Phoenix dan langsung memindahkannya ke dalam arai bendera surgawi. Wah! Roh beladiri Phoenix milik Dewa Kipas kan bisa menyerap energi spiritual di sekitar kita, maka ia bisa merepotkan pasukan iblis untuk sementara waktu hingga Dewa Kipas kembali. Seru Dewi Luoyan tersenyum bahagia. "Ya, tolong kerjasamanya, Phoenix Agung," sahut Dewi Lichiling sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Roh beladiri Phoenix sangat senang mendengarnya, dan ia langsung membusungkan dada karena ini pertama kali ada yang mau memanggilnya sebagai Phoenix Agung. "Tenang saja, Dewi Lichiling dan para dewa. Kalian cukup fokus saja mempertahankan arai bendera surgawi dan aku yang akan meladeni pasukan iblis menjijikkan ini."
Roh bela diri Phoenix langsung mengepakkan sayapnya, sehingga ribuan pedang api melesat ke arah pasukan iblis. Dewa Iblis tingkat menengah dengan tergesa-gesa mendekati Dewi Iblis Mogongni dan menyerahkan plakat khusus yang merupakan tanda bahwa Dewa Iblis Gao Yuan meminta bala bantuan karena plakat itu memancarkan cahaya menyilaukan. Di mana mereka? Bukankah mereka kusuruh untuk menghancurkan siluet dewa raksasa itu? Selidik Dewi Iblis Mogongni curiga telah terjadi sesuatu yang buruk pada mereka. Dewa Iblis tingkat menengah itu menggelengkan kepala. Kami telah menuju lokasi pertarungan mereka dan kami tidak menemukan jejak keberadaan Dewa Iblis Gao Yuan, sedangkan Dewa Iblis Mu Feng tubuhnya telah dihancurkan. Sahutnya. Kami juga tidak melihat kemana perginya para dewa yang mengendalikan siluet dewa raksasa itu. Dewi Iblis Mogongni menghela napas panjang dan menatap lurus ke arah perisai emas di depannya. Dia telah melihat jumlah dewa yang ada di dalamnya saat ledakan besar tadi menghancurkan arai bendera surgawi itu. Mereka hanya berjumlah ribuan saja. Pasukan iblis jauh lebih besar dari mereka. Namun, saat itu ia ikut terhempas sehingga tidak sempat menyerang mereka karena Dewi tertinggi yang ada di sana langsung mengaktifkan arai bendera surgawi yang baru. Semua dewa iblis tingkat menengah gunakan formasi darah iblis untuk membuat siluet raksasa dan serang terus perisai itu. Karena aku yakin sebentar lagi mereka akan kehabisan energi spiritual karena hanya ada satu dewi tertinggi di sana dan beberapa ribu dewa tingkat rendah. Seru Dewi Iblis Mogongni. Baik Dewi Iblis Mogongni. Sahut Dewa Iblis tingkat menengah itu dan langsung berseru pada pasukan iblis yang membuat suaranya menggema di telinga mereka. Arai bendera surgawi langsung bergetar hebat walaupun roh bela diri Phoenix telah melepaskan badai api dan hujan pedang api ke arah siluet raksasa yang setara dengan dewa tertinggi tersebut. Dewi Iblis Mogongni menggertakkan giginya sembari berpikir kemana Dewa Fang Yuan itu melarikan diri, karena 100.000 tahun yang lalu dewa tampan itu terkenal sangat lihai selain licik tentunya. Dia selalu lolos bila berhadapan dengan lawan yang lebih kuat darinya hingga tiba-tiba keberadaannya menghilang dan tak pernah terdengar lagi. Aku yakin dia telah membunuh Dewa Iblis Gao Yuan dan Dewa Iblis Mu Feng, tetapi kenapa ia bersembunyi setelah membunuh mereka? Apakah ia terluka oleh mereka? Kalau iya maka ia pasti telah melarikan diri hingga ribuan mil. Sial. Aku gagal melakukan balas dendamku. Gumam Dewi Iblis Mogongni menggerutu. Hachim. Fang Yuan bersin saat sedang hanyut dalam meditasinya. Sial. Siapa lagi yang mengutukku ini? Padahal aku sudah berubah menjadi laki-laki yang baik hati dan suka menolong orang yang membutuhkan. Gerutunya sembari fokus menyerap energi spiritual iblis dari Dewa Iblis Gao Yuan. Episode sebelumnya. Pertempuran melawan pasukan iblis V. Episode berikutnya. Pertempuran melawan pasukan iblis 8. Pertempuran melawan pasukan iblis 8. Fang Yuan merasakan energi spiritual yang sangat besar di dantiannya setelah menyerap energi spiritual iblis Dewa Iblis Gao Yuan dan energi spiritual iblis yang mencemari kota Yunsun. Apakah ini sudah cukup untuk melawan Dewi Iblis itu? Gumam Fang Yuan yang mendapatkan energi spiritual setara 200.000 tahun berkultivasi hanya dalam 2 hari saja. Fang Ling tiba-tiba muncul di hadapannya dengan wajah cemas karena Dewi Li Qiling dan para dewa sudah kelelahan dalam mempertahankan arai bendera surgawi,
sementara serangan energi spiritual api dari roh bela diri Phoenix selalu berhasil dihadang oleh siluet golem batu raksasa yang dihasilkan oleh formasi darah iblis. Ayah, ayo cepat. Bila kita terlambat maka Dewi Lichiling akan menggunakan jimat ledakan surgawi karena situasi di sana makin mencekam. Seru Fang Ling dengan ekspresi wajah panik. Fang Yuan segera mengaktifkan formasi senjata surgawi dan meniru bentuk tubuh dewa perang Asura. Dia pernah melihat sosok terkuat dari pejuang Asura itu saat menyelinap ke tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Kala itu Fang Yuan masih menjadi dewa tingkat rendah dan hanya dalam tatapan mata dewa perang Asura saja, Fang Yuan hampir terbunuh saat itu, untung saja ia langsung melarikan diri. Siluet manusia raksasa dengan 9 tangan tiba-tiba terbentuk setelah Fang Yuan mengalirkan energi spiritual yang sangat besar pada formasi senjata surgawi. Fang Ling langsung tercengang dan tak menyangka ayahnya akan mengimajinasikan sosok keren dan tangguh, satu tangan memegang panah Phoenix, tangan lain memegang kipas bambu, tongkat pengemis, niat pedang besar yang dibentuk dari energi spiritual, niat tombak dan tameng yang juga dibentuk dari energi spiritual, hanya 3 tangan saja yang tidak memegang apapun alias tangan kosong dan Fang Ling yakin tangan itu akan menggunakan tinju naga penggetar langit. Baiklah Linger, pindahkan ayah langsung di tengah-tengah pasukan iblis. Seru Fang Yuan yang akan mati-matian memenangkan perang ini karena hanya dengan memenangkan pertarungan inilah mereka dapat menuju dunia surgawi. Arai bendera surgawi bergetar hebat saat siluet golem batu meninjunya, sehingga Dewi Lichiling mengerutkan keningnya karena harus terus-menerus mengalirkan energi spiritual agar arai bendera surgawi itu tidak hancur. Sial! Kenapa batu itu tidak bisa terbakar walaupun sudah dihantam bola api terkuatku? Gerutu roh bela diri Phoenix. Bos Fang lama sekali padahal perisai ini mulai mengalami retakan. Gumamnya lagi. Roh bela diri Phoenix melihat Dewi Lichiling telah memegang jimat ledakan surgawi, yang menandakan ia akan meledakkan diri saat arai bendera surgawi dihancurkan oleh pasukan iblis. Aku sudah sering menjadi tumbal. Tak apalah menjadi tumbal sekali lagi, toh Bos Fang dapat menghidupkan aku lagi kecuali dia juga tewas dalam pertarungan ini. Gumam roh bela diri Phoenix segera terbang keluar dari arai bendera surgawi. Para dewa terkejut melihat apa yang dilakukan oleh roh bela diri Phoenix dan tak menyangka ia akan melakukan serangan bunuh diri demi memberikan sedikit waktu untuk para dewa bertahan lebih lama lagi di dalam arai bendera surgawi sebelum dewa kipas datang memberikan bantuan. Phoenix Agung. Seru Dewi Lichiling. Jangan khawatir. Walaupun aku mati selama Dewa Kipas masih hidup maka aku akan beregenerasi lagi walaupun membutuhkan waktu sedikit lama. Sahut roh bela diri Phoenix melesat keluar dari arai bendera surgawi. Roh bela diri Phoenix sebesar gunung itu mendorong tubuh siluet golem batu dengan cakarnya dan mengibaskan kedua sayapnya ke arah wajah siluet golem batu itu, sehingga siluet golem batu terhempas oleh badai apinya. Namun, golem batu langsung menancapkan niat pedangnya ke tanah, sehingga ia tetap berdiri kokoh walaupun dihantam oleh badai api. Siluet ular tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan langsung melilit tubuh roh bela diri Phoenix, sehingga siluet ular itu terbakar. Namun, ia terus mengencangkan lilitannya sehingga roh bela diri Phoenix merasa tercekik dan berkicau kesakitan. Siluet golem batu segera mengayunkan niat pedangnya ke arah leher roh bela diri Phoenix,
sehingga para dewa langsung panik. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menolongnya karena energi spiritual mereka saja telah menipis akibat terus-menerus mengalirkan energi spiritual pada arai bendera surgawi. Jangan khawatir. Teruslah berjuang dan bertahan. Dewa Kipas pasti akan merubah jalannya perang ini. Roh beladiri Phoenix berteriak dan tiba-tiba ia meledakkan diri sehingga 4 siluet raksasa pasukan iblis langsung hancur berkeping-keping bersama dengan roh beladiri Phoenix. Di saat bersamaan di langit tiba-tiba jatuh siluet raksasa yang mirip dengan dewa perang Asura sehingga pasukan iblis dan para dewa terkejut, menyangka pejuang Asura telah bergabung dalam perang tersebut. Fang Ling segera berteleportasi ke dalam arai bendera surgawi. Siluet itu dikendalikan Dewa Kipas. Tenang saja, ia akan menggunakan artefak milik Dewa Iblis yang ia kalahkan, di mana artefak itu menyimpan energi spiritual iblis yang sangat besar dan Dewa Kipas menggunakan itu mengaktifkan formasi senjata surgawi. Fang Ling menirukan ucapan Fang Yuan yang menyuruhnya menyampaikan pesan itu agar para dewa tidak curiga ia memiliki kekuatan yang sangat besar padahal hanya dewa tingkat menengah saja. Syukurlah Dewa Kipas mendapatkan artefak itu, sahut Dewi Li Qiling. Tapi apakah itu cukup untuk mengalahkan pasukan iblis? Karena masih ada belasan siluet raksasa yang setara ranah keabadian tingkat tinggi di pihak pasukan iblis dan Dewi Iblis juga belum bergerak dari 2 hari yang lalu. Dia hanya diam membisu sembari memperhatikan bawahannya yang sibuk berusaha menghancurkan arai bendera surgawi. Aku akan berkolaborasi dengan Dewa Kipas. Teknik hukum ruangku pasti akan merepotkan pasukan iblis. Seru Fang Ling sembari tersenyum hangat. Melihat rasa percaya diri tinggi dari Fang Ling, Dewi Li Qiling langsung tersenyum juga. Hati-hatilah Dewi Ling. Bila perlu bantuan kami katakan saja, kami akan mengerahkan kekuatan yang tersisa untuk mendukung kalian. Baik senior Dewi Li Qiling, sahut Fang Ling segera berteleportasi ke pundak Fang Yuan. Episode sebelumnya, pertempuran melawan pasukan iblis 7. Episode berikutnya, pertempuran melawan pasukan iblis EX. Fang Ling sangat senang akan bertarung bersama ayahnya lagi dan lawan yang akan mereka hadapi adalah Dewa Iblis yang merupakan salah satu entitas terkuat di alam semesta. Bila situasi menjadi kacau, maka teleportasikan semua pasukan dewa ke kota Yunzun sehingga ayah bisa menggunakan kekuatan asliku melawan mereka. Kalau masalah berkilah, nanti saja dipikirkan. Seru Fang Yuan karena merasa tidak yakin memenangkan perang ini hanya menggunakan formasi senjata surgawi saja. Tenang saja, apapun yang ayah katakan Linger selalu melaksanakannya kok. Sahut Fang Ling sembari tersenyum lebar. Fang Yuan menggelengkan kepala karena apa yang ia perintahkan memang dilaksanakan oleh putrinya itu, tetapi hasilnya selalu melenceng dengan ekspektasinya. Fang Yuan menyeka darah dari sudut bibirnya karena roh beladiri Phoenix telah mengorbankan dirinya beberapa saat yang lalu. Gerakan kedua tarian Phoenix surgawi. Salah satu tangan siluet Dewa Perang Asura menembakkan anak panah dari panah Phoenix, sehingga ribuan anak panah menghujani pasukan iblis. Tangan siluet Dewa Perang Asura yang lain mengayunkan tongkat pengemis ke arah dada siluet iblis raksasa, yang membuat siluet iblis raksasa itu terhempas ratusan langkah. Dewi Iblis Mogongni membuka matanya dan melirik ke arah siluet Dewa Perang Asura.
Akhirnya kau muncul juga. Sudut bibirnya memancarkan senyuman tipis. Siluet golem batu segera melompat ke arah siluet Dewa Perang Asura sembari mengayunkan niat pedangnya. Boom! Ledakan energi spiritual menghancurkan area di sekitar mereka, tetapi bila pedang siluet golem batu ditangkis oleh niat pedang yang digenggam oleh salah satu tangan siluet Dewa Perang Asura. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Tangan siluet Dewa Perang Asura yang lain tiba-tiba meninju dada siluet golem batu, sehingga dadanya hancur berkeping-keping. 50 Dewa Iblis tingkat menengah yang mengendalikan formasi darah iblis itu langsung tewas karena dantian mereka meledak saat formasi darah iblis itu mengalami kerusakan akibat hancurnya siluet golem batu. Dia telah menyempurnakan teknik tinju itu. Gumam Dewi Iblis Mogongni secara tak sadar memegang bokongnya karena teringat dengan kenangan pahit tersebut. Apa yang kulakukan? Gumamnya sembari melipat tangan, menopang dadanya yang besar. Kibasan badai api. Tangan siluet Dewa Perang Asura mengibaskan kipas bambu, sehingga badai api menghanguskan ribuan pasukan iblis tingkat rendah. Pasukan iblis yang awalnya hampir memenangkan perang ini akhirnya dibuat kocar-kacir oleh Fang Yuan. Namun, masalah utama yang akan ia hadapi belum dimulai karena Dewi Iblis Mogongni belum juga bergerak. Dia tampak tidak peduli pasukan iblis dibantai oleh siluet Dewa Perang Asura. Para dewa yang ada di dalam arai bendera surgawi sangat senang Dewa Kipas tampaknya akan mengakhiri perang ini dengan kemenangan di pihak pasukan dewa. Serang bersama-sama. Seru salah satu dewa iblis tingkat menengah, tetapi serangan mereka dengan mudah ditahan oleh tameng yang terbuat dari energi spiritual tersebut, dan tangan-tangan siluet Dewa Perang Asura langsung melakukan serangan balasan. Dasar pion tak berguna. Gerutu Dewi Iblis Mogongni sembari menjentikkan jari tangannya. Energi spiritual iblis berbentuk bola dengan mata satu dan mulut yang menganga lebar melesat ke siluet Dewa Perang Asura. Apa? Fang Yuan terkejut, dada siluet Dewa Perang Asura langsung dihancurkan dan ia tidak menyadari serangan itu, padahal biasanya ia memiliki intuisi yang tinggi. Dewa Iblis Mogongni melayang 500 tombak dari permukaan tanah dan tersenyum menatap Fang Yuan, sehingga Fang Yuan merasa ada yang tak beres, entah kenapa hatinya menjadi gelisah. Apakah kamu tidak mengingatku? Sapa Dewi Iblis Mogongni sembari menjentikkan jari tangannya sekali lagi. Kali ini energi spiritual iblis yang muncul sangat besar dan bentuknya tetap sama. Dengan mata satu dan mulut besar. Bola besar itu melesat ke arah siluet Dewa Perang Asura, para iblis langsung menjauh dan lari tunggang langgang termasuk beberapa siluet raksasa dari pihak pasukan iblis yang tersisa. Boom! Bola besar itu meledak menghancurkan apa saja di sekitarnya. Fang Yuan pun terkejut dan langsung menggunakan tameng menahan ledakan itu. Namun, siluet Dewa Perang Asura langsung hancur berkeping-keping. Arai bendera surgawi yang telah mengalami retakan akhirnya hancur berkeping-keping. Di mana ini? Dewa Hekian terkejut tiba-tiba berada di atas puing-puing bangunan pagoda surgawi yang telah hancur. Dewi Ling. Bagaimana dengan Dewa Kipas? Tanya Dewi Lichiling karena serangan Dewi Iblis tadi sangat mengerikan. Kekuatan seperti itu setara dengan kekuatan para dewa sepuh di Istana Langit atau seperti kekuatan milik pemimpin suci pengadilan surgawi. Dia tidak menyangka ternyata tanah suci Istana Surgawi
Tanah terlarang akan mengirim salah satu dewi iblis terkuat mereka untuk mengambil alih dunia abis. Dia baik-baik saja karena Dewa Kipas memiliki beberapa artefak pertahanan dan beberapa senjata tingkat surgawi, jadi katanya kita tak perlu khawatir. Sahut Fang Ling yang sebenarnya sangat mencemaskan nasib ayahnya itu. Karena sesaat sebelum ledakan mengerikan itu terjadi, Fang Yuan meminta Fang Ling membawa kabur pasukan dewa. Dia kini tidak tahu nasib Fang Yuan dan hanya mempercayai keyakinannya saja, bahwa tak ada yang dapat mengalahkan ayahnya bila ia telah serius melawan musuh. Oh, ya. Kita sekarang berada di kota Yunzun. Seru Fang Ling. Apa? Ternyata ledakan itu juga menghancurkan pagoda surgawi yang berdiri kokoh itu. Sahut Dewi Luoyan terkejut. Benar sekali, musuh seperti apa ya yang membuat Dewa Xuanji harus meledakkan diri? Dewa Luo Feng penasaran. Tiba-tiba Fang Ling menghilang dan beberapa saat kemudian muncul lagi di hadapan mereka. Dewa Xuanji ternyata melawan dua Raja Asura, makanya ia meledakkan dirinya. Seru Fang Ling yang berteleportasi ke kota Huayang dan bertanya pada Ye Langtian apakah mereka tahu penyebab ledakan yang mengguncang wilayah tengah 2 hari yang lalu. Ye Langtian juga tidak tahu mengapa ada ledakan besar di wilayah tengah. Tetapi setelah ledakan besar itu dua pasukan besar Raja Asura menghilang, sehingga Raja Yan memutuskan menarik diri dari perang menyusul Raja Long yang telah mundur lebih dulu. Saat ini pasukan Raja Yan mulai menyeberangi perbatasan menuju wilayah utara, makanya Fang Ling menarik kesimpulan kalau yang membuat Dewa Xuanji meledakkan diri itu adalah karena dikepung oleh dua pasukan Raja Asura. Dewi Li Qiling sangat sedih mendengarnya, karena seharusnya mereka tidak membagi dua pasukan dewa, padahal sudah jelas musuh memiliki banyak ranah keabadian tingkat tinggi. Namun, baik dirinya maupun Dewa Xuanji terlalu menganggap remeh musuh karena selama ini baik iblis atau asura, mereka selalu takut bila bertemu dewa dari pengadilan surgawi. Episode sebelumnya. Pertempuran melawan pasukan iblis 8. Episode berikutnya. Pertempuran melawan pasukan iblis X.